Oke teman-teman, nyantai-nyantai dulu ya sambil nunggu yang lain. Wah, sekarang Devi rajin ya. Dev, kok rajin kamu sekarang? Pak. Iya Pak. Ketawa. Ditanya ketawa. Kesindir saya soalnya. Bentar. Tes 1, 2, 3 tes. Dengar suara saya nggak ya? Dengar. Dengar. Saya kok nggak dengar suaranya teman-teman ya? Sebentar. Dengar. Ya. Jelas. Mikrofon. Oke, tes. Nah, sip. Dev, kamu kok rajin Dev sekarang, Dev? Iya, kamu Pak. Rajin. Film drakornya sudah habis, jadinya bisa bangun pagi. Devi sepedaan mau kemana? Oh, enggak, Oma. Itu waktu Wonderful Indonesia tahun kemarin di Jakarta. Cantik kamu, Dev. Iya, kan perempuan. Kalau laki ganteng, Oma. Oh, begitu ya. Ditunggu Wonderful London-nya loh, Dev. Iya, Pak. Aduh. Iya, jangan Indonesia terus, ya. Oke. Nah, wah, Ko Yohanes. Halo, Ko, pagi, Ko. Wes, antri SIM itu, Pak. Ngurus SIM, Pak. Makanya pagi dia, Pak. Oh, alah, ngurus SIM. Makanya kok tumben, ya. Ya, Pak, pagi dia. Dia mati. Sudah bisa ngurus ya? Jalur pintas, Pak, dia, Pak. Oh, jalur pintas. Jalur corona. Oke. Di sini siapa lagi saya pengen nyapa? Nah, tadi yang pertama siapa ya? Soalnya begitu open langsung 55 masuk tadi. Ada Kuswarno, ada Pak Agus, ada Jerry. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah 20 orang lebih ya. Dari hari ini kita mau dengar sharing dari salah satu rekan kita yang tahun lalu dia berhasil capai Star Club. Ya, teman kita ini sudah beberapa kali mencoba kejar, tapi nggak capai. 2 tahun lalu capai AAD, tahun lalu capai Star Club. Ya, nah kita mau dengar bagaimana teman kita ini bisa capai Star Club. Sayangnya kan tahun ini kan Star Club-nya nggak jalan-jalan, ya kan? Karena kan ada corona, kita nggak bisa pergi. Nah, tapi yang kita mau dengar ini kan bukan mau jalan-jalannya yang paling penting sebetulnya, ya kan? Karena kalau ngomong jalan-jalannya kemarin si siapa? Tias sudah cerita banyak. Nah, hari ini teman kita ini akan cerita bagaimana perjuangannya untuk menuju Star Club. Nah, ini yang mau kita tiru ya, etos kerjanya, mentalnya seperti apa. Oke. Nah, jadi hari ini akan dipandu sama Elizabeth dan bintang tamu kita adalah Nani ya. Yuk, waktu dan tempat saya persilakan dulu buat Elizabeth. Halo, Liz. Ketoknya sih ngelosok ini ya. Ya, oh, sebentar, masang headset, bentar. Pasang headset, oke. Halo pagi semua. Pagi. Ya. Ya luar biasa ya, semuanya tetap semangat ya. Setiap pagi morning cafe, belajar banyak hal baru. Hari ini kita juga mau belajar dari satu sosok yang luar biasa ini ya di Harvest Agency ini. New Star, bintang baru. Oke, kita hari ini akan ngobrol dengan Ibu Nani ya. Ibu Nani ini adalah posisinya Associate Agency Director di Harvest Agency. Baru 2 tahun ya, Bu Nani ya? 2016. 2016 itu naik ya, promosi ya? Oh,
kalau adiknya 2000 baru tahun 2019 kemarin. Oh, 2019. Ya. Ini kan berarti tahun kedua toh? Betul nggak? Tahun pertama ya? Oh, barusan berarti awal tahun ini ya? Iya. Tahun kemarin. Ya. Nah, ya toh, berarti ini tahun kedua toh? Iya, Betul ya. Oke, tahun kedua. Gabungnya berarti 2016 ya, Bu Nani? Jadi direkrutnya Pak Kanho di 2011, tapi jalannya 2016. Nah, oke, coba boleh Bu Nani cerita dulu deh background-nya dulu sebelumnya gabung di Prudential itu apa pekerjaannya, aktivitasnya, terus kemudian kenapa kok dari background yang lama itu kemudian 2011 mau direkrut sama Pak Kanho ya. Coba cerita dulu Nani. Ya, pagi teman-teman. Jadi Pagi. Jadi awalnya gini, waktu itu saya waktu lulus SMA itu kerja ikut orang ya, jadi karyawan. Kemudian pada saat saya kayaknya stagnan, saya mencoba untuk masuk di dalam usaha jam tangan. Kemudian karyawannya saya lepas, di dalam masa transisi itu saya sempat kerja di Forex ya. Jadi intinya ketika saya bekerja, itu saya selalu mencari kira-kira apa yang bisa menghasilkan uang besar, seperti itu. Nah, waktu di 2011 tuh saya sempat jadi manajer di sebuah perusahaan Forex. Kemudian dari database itu ada yang nyantol ke Pak Kanho. Ya, awalnya saya nawarin beliau, kemudian 2-3 hari kemudian beliau telepon dan ngajak saya join. Waktu gabung sih awalnya cuman mikir gini, saya lagi butuh asuransi dan waktu itu Pak Kanho cerita skemanya gini-gini, tapi nggak terlalu menarik waktu itu buat saya. Jadi ya oke lah gitu, saya jalan. Sempat saya masukkan sekitar 50 juta API. Setelah itu saya lost contact sama beliau, kayak gitu. Oh, jadi gabungnya gara-gara awalnya mau nawarin Pak Kanho Forex, akhirnya malah direkrut gitu ya. Betul. Oke. Jadi memang orang Prudential ini luar biasa ya, ditawarin apapun akhirnya balik nawarin ya. Oke. Nah, itu sempat dapat 50 juta API itu dari mana ya? Maksudnya sempat jualan ke teman atau gimana? Saya kan lagi nyari asuransi, jadi waktu itu saya 1 juta, suami saya 1 juta, kakak saya 1,5, terus saya cuma nawarin 2 orang, teman saya sekeluarga, terus kemudian satu lagi cuma 1 orang aja, teman saya gitu. Oh, jadi setelah itu berhenti. Nah, kenapa kok sempat berhenti ya? Waktu itu ada kesibukan lain atau gimana? Ya, jadi waktu itu saya juga mau rencananya expand untuk buka bisnis jam tangan ini ke Bali. Jadi saya ngomong sama Pak Kanho waktu itu, iya deh Pak, nanti saya coba di Bali. Tapi ya setelah di Bali ya nggak saya kerjain sama sekali gitu. Oh, oke. Terus comeback-nya untuk akhirnya kembali join ke Pro, kemudian aktif bahkan serius ini gimana ceritanya? Setelah jadi anak terhilang beberapa waktu lamanya. Jadi awalnya itu saya ada masalah di 2015. Usaha saya kena tipu orang. Kemudian itu saya jobless di 2015. Pertengahan tuh sudah mulai bingung ya. Terus saya nggak tahu ya, Tuhan punya rencana mungkin di 2015 akhir Desember itu ada yang nasabah saya ikut sekeluarga itu kebetulan punya anak lagi, anak kembar. Terus dia nelpon ke saya, Nani kamu masih di Prudential? Wah, padahal saya selama ini nggak pernah di Prudential ya. Saya sok-sokan saya ngomong gini, oh ya masih gitu. Padahal nggak tahu ke Pru lagi. Saya cuma mikirnya gini, mumpung apa namanya ada yang nawari, minimal saya ada uang masuk seperti itu. Kemudian saya kontak Pak Kanho, waktu itu masih kontaknya BBM. Terus saya ke kantor, nemui beliau. Ya, terus waktu itu beliau ngasih saya
undangan kalau nggak salah itu pokoknya di Eat and Eat itu. Dia bilang, ini harusnya bayar tapi kamu datang aja, dicoba lagi. Terus waktu itu kan saya cerita-cerita ke beliau soal usaha saya, kena tipu dan lain sebagainya. Terus dia bilang, ini loh anak-anak yang dulunya gabung di 2011 itu sekarang udah sukses kayak gitu. Terus saya mikir-mikir, ya udahlah dicoba lagi seperti itu. Oh, jadi kelihatannya memang Tuhan yang memanggil kamu kembali ya, soalnya tiba-tiba nasabah yang mau ikut gitu ya. Betul. Jalannya. Oke. Jalannya ya, udah jalannya. Oke. Nah, oke. Nanti waktu kemudian akhirnya kamu memutuskan untuk saya mau coba lagi dan kali ini mungkin lebih serius gitu ya. Untuk awal memulai apa yang kamu rasa sulit? Maksudnya step untuk kamu memulai serius di bisnis prudensial yang menurut kamu berat, yang menurut kamu langkahnya tuh sulit apa supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar gitu ya. Jadi menurut saya ya, karena kalau kejadian case saya itu yang membuat saya berat tuh mental. Karena pada saat itu mental saya lagi down. Jadi dari pengusaha terus jadi jobless, itu yang awalnya. Jadi beberapa kali saya dipanggil ke Pak Kanhu itu, beliau itu menyemangati saya punya mental. Karena istilahnya itu orang habis jatuh itu nggak gampang untuk bangkit lagi. Jadi pernah sampai suatu kali tuh saya ini punya banyak teman-teman yang dalam tanda kutip sultan ya, suge-suge gitu. Selama ini saya sama mereka itu arisan, makan di hotel segala macam. Begitu saya posisinya down, saya itu menjauh dari mereka. Dan waktu itu Pak Kanu bilang ke saya, toh mereka juga nggak tahu isi dompetmu. Tapi buat saya nggak sesimpel itu, gitu loh. Karena saya ini bukan tipe orang yang halu ya. Misalnya saya nggak punya duit ya, wajah saya kan kelihatan saya nggak punya duit gitu. Dan saya nggak bisa action sok-sokan, wah aku sih oke-oke aja gitu. Jadi kalau sekarang tampangnya memang berduit gitu ya. puji Tuhan. Jadi waktu itu berat gitu loh. Untuk nawarin mereka dan untuk memulai sesuatu yang baru tuh ada ada mindset yang lagi down, rasanya bisa saya memulai lagi sesuatu yang baru seperti itu. Oke, Dan dari bawah. Oke, jadi walaupun mereka nggak tahu isi dompetnya, kita tahu isi dompetnya kita dan itu membuat kita merasa minder begitu ya. Betul. Oke, ya. Nah, akhirnya untuk bisa mengalahkan mental seperti itu, akhirnya apa yang dilakukan Nani sampai berhasil keluar dari perasaan seperti itu? Jadi ini tuh saya rasa Tuhan punya cara, punya rencana yang luar biasa. Jadi waktu itu saya closing twin ini otomatis 2 case. Nah, kemudian waktu itu Pak Kanho bilang, sekarang niat tono ae, dia bilang gitu. Wis kamu melok BSC ya. Waktu itu di SO BSC kan syaratnya 2 case. Nah, dari BSC itu kan saya dicemplungkan ke sistem sama Bapak. Di dalam BSC itu kan ada denda kalau misalnya kita nggak closing segala macem. Nah, di situ kebetulan saya dapat temen anak Racing Star. Kebetulan dia ini unitnya siapa ya itu? Salah satu unitnya Ricky. Kemudian dari situ saya diajak untuk aktivitas setiap hari, ngikut dia terus gitu. Jadi akhirnya kebawa gitu loh. Jadi awalnya tuh ya nggak niat, tapi dalam tanda kutip itu karena dicemplungkan dalam suatu sistem yang memaksa saya, akhirnya jalan gitu. Oke, jadi dari training BSC tersebut akhirnya terpaksa membentuk habit baru yang bagus gitu ya? Betul. Oh, karena istilahnya eman-eman duitnya digawe bayar denda gitu kan. Selain nggak closing, denda waktu itu kok nggak salah 25.000 gitu.
25.000 ya, betul betul. Ya. Oke. Jadi nggak rela lah ya, istilahnya walaupun cuma 25.000 tapi Ya. kalau disetorkan buat denda ya eman gitu ya. Iya, padahal waktu itu juga Oke. sudah diomongi, dendanya nanti juga bukan buat trainer, dikembalikan. Tapi saya mikir waktu itu BSC itu 25.000 berapa kali pertemuan ya? Kalau dihitung-hitung itu uangnya sekitar 300-an kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalau sampai loss terus nggak closing 25.000 kali beberapa kali pertemuan totalnya bisa 300 kalau nggak closing ya. Nah, Ya, akhirnya betul. dari BSC itu sempat mendapatkan berapa API itu dari selama durasi training BSC itu? Saya lupa kalau itu, tapi yang pasti dari tahun itu promosi unit manager itu 300, saya tutupnya itu di 235 kalau nggak 240 sekitar segitu. Oh, jadi produksi pribadi 240, sisanya tim. Betul. Nggak ada Oke, tim. Oh, nggak ada tim? Nggak ada tim waktu itu. Jadi saya nggak naik UM. Oh, jadi tahun itu fail. Iya, tahun itu saya fail. Betul. Oke. Kemudian akhirnya promosi AAD ini 2019 kemarin ya? Iya. Nah, itu 2019 apa namanya? Apa yang akhirnya membuat Nani memutuskan oke saya harus AAD, kemudian perjuangannya sepanjang tahun sampai akhirnya achieve ini gimana ceritanya? Jadi saya ini 2 tahun berturut itu fail-nya naik ke UM tuh bukan karena omset sebenarnya. Omsetnya kurang lebih mendekati terus. Mulai dari 2016, 2017, cuman saya nggak ada kaki. Karena waktu itu Oke. UM itu kan syaratnya kalau nggak salah 430-an ya. Iya, 4 kaki masing-masing harus ada 30. isinya 30 juta API. Jadi Betul. fail-nya selalu di kaki ya? Betul. Oke. Terus waktu itu tahun 2019 Pak Kanu bilang ke saya, nah ini kali ini ojo fail lagi. Dia bilang tuh, ini wis gampang loh. Istilahnya cuman agent aktif berapa gitu ya, saya juga lupa gitu. Jadi kalau bisa tahun ini harus naik seperti itu. Terus Dan kemudian? waktu itu kan memang sistemnya diganti sama Prudensia 400 juta, tapi kakinya nggak se ekstrim kemarin kan, 30 jutaan 4 kaki itu. Gitu. Jadi ya saya achieve lagi. Nah, achieve-nya gimana itu ceritanya, perjuangannya sepanjang 2019 tuh gimana? Perjuangannya? Kalau up and down juga atau wah buantar terus gitu? Enggak lah. Pasti semua tuh ada up and down-nya. Cuman kalau yang 2019 ini saya waktunya menuai. Jadi perjuangannya itu malah pada saat saya di 2016, di 2017 itu saya menabur dan menuainya di 2019. Jadi taburan-taburan yang tertunda seperti itu. Jadi yang dulunya di prospek tapi belum mau di follow up lagi dan semuanya tahun 2019 ini waktu menuai begitu ya? Betul. Jadi lebih ke arah gini. Di 2017 itu saya mencoba canvassing luar pulau. Nah, dari canvassing luar pulau itu saya 2017 itu cuman dapat premi, saya ke Ambon dapat 1,1, terus saya ke Ternate itu cuman dapat sekitar 2 juta. Terus kemudian beliaunya di tahun yang sama nambah lagi 1,5, cuma dapat itu. Tapi di tahun 2019 itu nasabah saya yang di luar pulau itu nambah banyak dan kemudian dia rekomen dokter ke saya. Nah, dokter itu yang pikir saya, yang bisa menutup omset AAD saya gitu. Oke. Nah, ini mic-nya tolong agak dijauhkan, agak berat suaranya. Oke. Itu closing dokter yang big case itu mungkin bisa sharing detailnya Nani supaya teman-teman ada gambaran. Wah, ini kalau closing big case ini biasanya kan teman-teman penasaran ya, kok bisa big case, apalagi ini luar pulau, sebelumnya enggak kenal dan sebagainya. Gimana ceritanya? Jadi kalau saya yang untuk big case ini sebenarnya benar-benar full direkomend sama nasabah saya. Jadi ceritanya nasabah saya itu sudah buka polis sama saya waktu saya ke sana 2017, 2018 buka lagi.
kemudian dia nelpon saya, "Nan, ini loh, temenku ada yang dokter, dia mau buka di Allianz itu UP5M," dia bilang gitu. "Coba kamu telepono, kamu bilang dari Cici," bilang kayak gitu. Kemudian saya telepon dokternya, ternyata dia juga sudah punya polisnya Prudential, waktu itu 3 juta. Tapi mau ditutup sama beliau karena manfaatnya rumah sakit dan pas beliau cek nilai tunainya jelek, seperti itu. Karena saya direkomendasi sama nasabah saya, otomatis masuknya gampang. Cuman karena beliau ini dokter, follow up-nya yang susah, apalagi saya dari Jawa. Jadi pas saya telepon, dia lagi operasi, nanti telepon lagi, gitu, seperti itu. Jadi saya follow up-nya itu yang terputus-putus. Jadi misalnya sudah jelasin, "Oh ya dok, gini. Oh ya, oke, saya mau operasi dulu ya, nanti kita nyambung lagi." Nah, begitu saya nyambung lagi, belum tentu bisa, karena beliau jadwalnya operasi, kebetulan beliau ini spesialis kandungan, jadi besoknya atau lusanya saya bisa telepon lagi. Dan itu ngulang lagi dari nol, kayak gitu. Jadi prospeknya via telepon ya itu ya? Sampai Via akhirnya telepon. closing-nya gimana akhirnya? Closing-nya ya dengan prospek kurang lebih 2,5 bulan kayaknya. Rutin seperti itu, akhirnya ya hampir nggak percaya juga waktu itu. Akhirnya dokternya ngomong, "Oke, Ci, kalau gitu saya ambil." Nah, itu Wah, luar biasa. Ya itu puji Tuhan itu berkat. Malam-malam akhirnya jam 10 malam saya sampai telepon Pak Kando, "Pak, saya closing loh, Pak. Gede, Pak." Gitu ya. Itu yang Gede ini sampai berapa ini apinya? Waktu itu apinya dokter itu sekitar 180-an dan itu dibayar full tahunan ya sama beliau. Mantap, langsung dompetnya Jadi full ya. saya sampai pinjam rekeningnya Pak Kanho karena waktu itu kita ngejar cashback kalau nggak salah, sama dokter itu ditransfernya mepet karena beliau ini ya sibuk. Saya bilang, "Dok, waktunya bayar sudah di-approve tuh waktunya bayar." Terakhir tuh dia malam-malam telepon saya transfer ke rekeningnya Cinani ya, tolong bayarin, saya nggak sempet gitu. Jadi 50 jutanya sempat titip ke Pak Kanho, terus ditransfer ke beberapa rekening sama dokter. Jadi kita jalankan pagi-pagi supaya issued dan dapat cashback kayak gitu. Luar biasa. Jadi 180 juta api, bayarnya tahunan, dan dia transfer duit sebesar itu, istilahnya ini proses closing-nya berarti setengah online juga ya, istilahnya nggak kesana, nggak ketemu sama orangnya Saya ya? belum ketemu sama dokter itu. Sampai sekarang ini? Enggak, sudah. Baru sudah. setelah orangnya ini menyerahkan data dan lain sebagainya baru ketemu. Tapi proses dia bilang, "Oke, saya ambil," tuh saya belum ketemu sama beliau, cuman by phone. Oh, luar biasa. Jadi menjelaskan proposal semua lewat telepon ya? Ya, lewat telepon sama WA. Di lokasinya di kota mana dokternya? Di Ternate. Waduh, luar biasa ya. Berarti ini istilahnya belum masuk kerja online tapi sudah berhasil closing online ya, kasarannya gitu ya. Luar biasa. Ya. Ini teman-teman pasti banyak pertanyaan ini ya. Saya coba cek dulu di chat. Mau tanya belum boleh? ada. Ya, monggo silakan. Ya, Pak Suwarno. Selamat pagi, Bu Nani. Pagi, Pak. Saya mau tanya yang tadi ya. Tadi kan kata Bu Nani sebelum Bu Nani prospek memberikan ilustrasi kan dari pihak dokter kan sudah dari Allianz ada yang dengarnya kan dari Allianz ya sudah mengajukan ya. Dan katanya dokter juga bahwa dokter mau tutup polisnya asuransi Prudential karena nilai investnya kecil ya. Itu bagaimana? Bagaimana membuat dia percaya kembali kepada Prudential? Dalam arti kalau dia yang pertama kan polisnya nilai investnya kecil kan dia kecewa. Betul. Dokter itu kecewa. Nah, bagaimana kok bisa akhirnya caranya dari Bu Nani bisa meyakinkan dan akhirnya dia kembali memilih Prudential? Jadi kalau yang Allianz itu dia compare ya, memang kita compare. Waktu itu kebetulan saya sudah ikut Handoyo, jadi waktu di compare itu saya juga sempat nanya ke Pak Handoyo, kira-kira handling objection-nya seperti apa. Kita itu menang di COI-nya. Nah, itu yang dijelaskan ke nasabah. Kalau dari premi sebenarnya seakan-akan murah di mereka, seperti itu.
Kalau nilai tunai itu saya handlingnya karena dokter itu waktu itu ikutnya cuman PAA 100 juta, kemudian PHS-nya itu waktu itu masih belum plus ya. PHS-nya itu plan-nya itu kalau nggak salah plan yang 3 juta ya. Terus setelah itu ada PADD. PADD-nya 500 juta. Nah, dokter itu merasa bahwa dengan nilai uang yang saya keluarkan sebesar 3 juta itu, saya nggak dapat apa-apa, saya nggak pernah klaim. Kesehatannya dia nggak pernah pakai gitu. Dan apapun yang diberikan di Pro, nggak ada feedbacknya buat dia. Jadi begitu dia ngecek, setelah orang ini bayarnya selalu tahunan. Jadi begitu dia ngecek tahun ketiga, loh saldo saya cuma segini. Waktu itu saldonya cuma sekitar 20 juta atau kalau nggak 17 jutaan segitu. Jadi beliaunya disappointed. Kemudian handlingnya waktu itu ya saya jelasin kondisinya premi yang dibayar itu beda dengan biaya asuransi, premi berkala, terus unit link itu seperti apa. Nah, saya jelaskan leverage dari keuntungan dari asuransi itu ada leverage-nya, Dok. Nah, leverage-nya ini yang saya tekankan ke dokter. Sebenarnya apa yang dokter bayar dengan apa yang dokter terima itu jauh. Kalau dokter membeli asuransi yang tepat, produk yang tepat, sehingga kena ketika terjadi resiko. Seperti itu. Akhirnya beliau, oh ya betul juga gitu. Dan beliau akhirnya mau untuk buka lagi di Prudential gitu. Sebenarnya dia nggak meragukan Prudentialnya, cuman meragukan kok uangku jadi seperti ini gitu. Nah kebetulan dia ikut itu juga di temennya. Jadi anaknya temennya itu baru lulus sekolah, kemudian sama papanya iseng-iseng ikut Prudential dibantuin untuk prospek ke teman-temannya gitu. Setelah itu anaknya juga menghilang, jadi dokter itu juga nggak pernah dihubungi, nggak pernah dikontak, nggak pernah apa-apa seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Pak Suwarno cukup? Cukup jelas? Cukup jelas. Oke ya, luar biasa. Jadi teman-teman istilahnya semua yang kita kerjakan, semua yang kita tabur di Prudential itu nggak akan sia-sia ya. Pasti suatu hari kita akan menuai gitu ya Bu Nani ya. Ya. Oke, betul. nah sekarang sesuai dengan topik kita hari ini kan kita topiknya Start Club is Possible. Nah, pertanyaan saya sebenarnya Bu Nani waktu pertama kali join, maksud saya pertama kali mau memutuskan untuk mencoba serius di Prudential melakukan bisnis ini dengan benar gitu ya. Nah, itu apa sudah kepikir, oh nanti aku bakal Start Club, itu sempat kepikir nggak? Jadi saya rasa ini banyak yang terjadi sama kita ya. Kalau setiap kali kita bikin goal setting, pasti pinginnya itu selalu, oh ya aku pingin Start Club gitu. Itu wis hampir pasti gitu. Cuman apakah pada saat kita membuat goal itu ini benar-benar sesuatu yang kita mau? Itu juga terjadi sama saya karena waktu di 2016 saya juga pada waktu gabung kembali itu Pak Kandu bilang ini startup uangnya gede loh gini-gini perjalanannya oke dan lain sebagainya. Saya juga oh ya oke lah Start Club gitu ya. Tapi di dalam mindset saya tuh nggak ada gregetnya. Dapat ya syukur, nggak dapat ya wis nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak sesuatu yang saya pingin banget gitu. Oke, jadi istilahnya cuman sekedar kepingin, bukan Iya, wajib gitu ya. betul. Sunnah gitu ya hukumnya. Iya. Hukumnya sunnah, bukan yang wajib. Oke, nah terus kok akhirnya tahun 2019 itu memutuskan saya harus Start Club dan akhirnya achieve ini gimana nih ceritanya? Jadi ceritanya saya di 2000 waktu saya promosi AAD itu saya capai omset itu di bulan Juli kalau nggak salah itu saya sudah done 400 juta. Oh luar biasa, oke. Harusnya ada waktu untuk mengejar Start Club ya. Tapi waktu itu saya itu mikirnya ya wis lah, wis dapat AAD. Ya saya masih kerja sih, saya masih prospek. Tapi itu kayak pressure-nya udah mulai turun. Oh, udah mulai Maksudnya, santai. ya maksudnya harus minimal AAD gitu ya. Jadi saya nggak ngejar-ngejar banget. Tapi waktu saya promosi, saya banyak ketemu sama teman-teman saya yang PFA. Saya waktu itu ikut PFA.
Dan mereka cerita, "Weh, aku kemarin nih Star Club loh, terus saya extend ke sini, ke sini." Waduh, saya ngiler gitu loh. Oh iya ya, lo bisa extend? Oh iya bisa, ke sini, belanja ini belum. Lah itu saya mulai ngiler, kayak gitu ceritanya. Oh saya ngomong, oh ya, mudah-mudahan ya saya tahun depan ini bisa gabung sama kamu. Oh iya, ayo enak loh, nanti kita bisa barengan janjian. Nah kayak gitu. Itu baru saya yang bener-bener, oh ya kayaknya oke nih kalau Star Club gitu. Oh, oke. Jadi sebentar saya ulangi ya. Berarti 2018 itu mengejar AAD, betul ya? Ya, 2019 awal itu promosi, betul ya? betul. 2019 itu ngejar Star Club, gitu ya? Ya. Oh, oke. Jadi urut-urutannya teman-teman, Bu Nani ini 2016 gabung, 2018 serius, kemudian kejar AAD, Januari 2019 promosi, kemudian 2019 baru kejar Star Club-nya. Jadi waktu AAD kemudian fail nggak Star Club itu sempat ada feel guilty atau apa namanya, kok eman ya nggak Star Club, atau ya wes santai memang nggak dapet ya udah gitu? Jadi waktu tutup tahun tuh nggak ada feel guilty, nggak ada feel Eman merasa gitu ya nggak? bersalah, nggak. Tapi begitu waktu Oke. promosi, kumpul sama orang-orang, itu baru kerasa. Oke, ya itu jadi Jadi, komunitas itu memang penting sekali ya, komunitas itu ya, sangat penting. baru setelah ngobrol-ngobrol, loh, kamu nggak pergi Star Club? Oh, alah, eman loh, gini-gini. Itu baru, oh iya ya, eman ya, gitu loh. Baru kepikirannya pada saat ketemu itu. Oke, terus kemudian tahun 2019 perjuangannya seperti apa nih untuk ngejar Star Club ceritanya? Kalau 2019 ini kerja sampai Desember. Saya biasanya itu Desember di tahun-tahun sebelumnya itu jarang kerja. Jadi kalau orang bilang orang di Desember omsetnya gede, saya jarang. Karena saya biasanya menyelesaikan di awal. Jadi kayak di 2016 itu saya kerja, saya di bulan 10 itu sudah 240 juta. Cuman saya terus berhenti karena saya mikir, buat apa tak terusin, toh saya nggak bisa naik. Gitu ya. Oke. Itu. Terus di 2017 saya juga sama polanya. Saya nggak sampai akhir tahun. Saya baru benar-benar yang akhir tahun itu yang pada saat saya ngejar untuk Star Club. Star Club. Betul. Gitu. Berarti waktu menginjak bulan Desember, awal Desember itu kira-kira omsetnya udah berapa waktu itu? Waktu ngejar Star Club? Saya itu waktu itu lupa ya, Star Club-nya 500 berapa, saya ada bonansa. Saya cuman pikir bonansa saya besar, ternyata ada selisih bonansa, jadi saya itu harus nutup kekurangan di Desember itu 100 juta. Wih, jadi masih kurang 100 untuk Star Club? Betul. Itu per bulan Desember? Ya, per bulan Luar Desember. biasa. Nah, kemudian apa nih? Apa yang dilakukan untuk ngejar ketertinggalan 100 itu angka yang lumayan ya untuk dikejar 1 bulan ya. Nah, terus istilahnya ngotot kerjanya sampai seperti apa ini? Kalau saya waktu itu mikirnya gini loh, waduh, weman ya, kurang segini gak iso itu weman gitu. Saya antara doa, kerja itu wis kuatir-ketir tok gitu ya. Ketemu orang tuh pikirannya, waduh iki harusnya bisa kayak gitu. Wis pola kerjanya nggak nyaman, tapi ya wis tak lakukan aja. Soalnya saya mikirnya eman kurang 100 dan waktu itu Pak Kando tuh juga nge-push-nya, "Weman lho Nan kurang segini." Weman loh ya. Weman, eman itu digaungkan ke saya. Jadi saya tuh juga mikir, weman gitu. Saya punya teman-teman yang di Star Club juga itu eh ini apa namanya? Mereka juga ngomong, "Kurang berapa?" gitu. "Oh, kurang segini." "Weman, ayo ayo ayo." gitu. Jadi yang menyemangati saya itu banyak waktu itu. Jadi akhirnya ya dan suami saya juga karena sudah gabung, dia bilang, "Eman mah, ayo mah, eman mah." gitu. Jadi ya wes gak karu-karuan gitu sampai pulang malam-malam untuk Nah, itu kejar itu. jadi di antara 1 bulan itu di masa perjuangan itu kok ya ketemu aja gitu ya? Maksudnya nasabah-nasabah yang bisa ditemui dan mau closing itu gimana ceritanya? Terus kemudian sempat nggak juga ada perasaan sempat di tengah-tengah sepanjang bulan itu perasaan down ini kelihatannya kok nggak bisa, ada nggak perasaan-perasaan seperti itu? Oh sempat banget. Jadi
saya waktu itu sempet down banget. Saya tuh kayak doa sama Tuhan. Tuhan, saya ini boleh nggak ya berangkat Star Club gitu. Kalau boleh, saya ini kasih ono kemudahan, pertemukan saya dengan orang yang tepat. Bantu saya supaya saya bisa untuk achieve ini gitu. Ya itu di detik-detik terakhir itu kayak ada orang yang eh, ngomong, ya wes saya mau tapi tahun depan. Kalau nggak salah waktu itu ya ada cashback atau apa gitu loh. Akhirnya saya ada kekuatan lagi untuk menyelesaikan gitu. Jadi kesurung ke situ kayaknya waktu itu. Jadi Jadi, akhirnya bisa banyak yang mau tutup di situ. oke, jadi luar biasa sekali ya. Jadi perjuangannya untuk ngejar Star Club ini akhirnya sesuatu yang kelihatannya sudah mustahil, akhirnya bisa jadi tercapai ya. Yang impossible jadi possible gitu ya. Iya. Nah, itu benar-benar akhirnya finish angka Star Club-nya per tanggal berapa itu, Nani? Eh benar-benar ini ya sudah kurang 3 hari selesai. Oh, jadi masih bisa tahun baruan rodok lego ya, sudah ya. Oh ya ya, puji Tuhan. Tahun baruan sudah bisa bersyukur ya. Iya, saya sudah nutup semua. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman ini sesuatu yang istilahnya itu mustahil, tetapi bisa tercapai. Nah, kisah-kisah seperti yang dialami oleh Nani ini banyak ya. Jadi saya banyak sih dengar kisah-kisah orang-orang yang sudah menetapkan satu tujuan, satu goal, kemudian istilahnya mereka ini ngotot walaupun kekurangannya tuh kelihatannya masih begitu banyak. Kelihatannya kayaknya mustahil, kayaknya nggak pernah gitu ya closing sebulan tuh bisa 100 juta. Tapi akhirnya bisa gitu ya. Akhirnya bisa tercapai dengan kerja keras, dengan doa, istilahnya itu ngotot ya. Saya yakin bulan Desember itu wis pasti Bu Nani stres ya. Pol. Gimana mengatasi rasa stres di bulan Desember waktu itu gimana caranya? Di bulan Desember itu saya tuh sampai sering ini ya, asam lambungnya kumat tuh. Karena mikir, waduh kurang segini ya, bisa nggak ya, bisa nggak? Ada yang tak gadang-gadang itu ucul. Jadi, Iya. oh ini, oh ya ini, wis gampang lah tahun depan. Waduh gitu, wis tak hitung-hitung gitu ya. Akhirnya itu jadi pembelajaran sekarang nggak usah dihitung, nanti tambah marahi stres gitu ya. Jadi akhirnya Mmm, banyak doa istilahnya. Akhirnya saya ketika saya rasanya nyerah gitu ya, saya bilang, "Oh ya wis mungkin segini ya, mungkin saya nggak bisa." Itu saya doa biasanya, saya doa malam, saya doa pagi, saya tanya Tuhan, "Gimana ya Tuhan, tetap terus mau ngejar atau enggak?" Gitu. Kayak tapi setiap kali saya selesai doa, rasanya tuh Tuhan tuh bilangnya nggak istilahnya tuh bukan saya yang nggak memperbolehkan kamu untuk tidak start club, tapi istilahnya ya kamu sendiri kalau kamu mau start club ya kamu harus berusaha lebih gitu. Ada harga yang mesti Oke. kamu bayar gitu loh. Oke. Jadi akhirnya dari situ saya mikir, oh ya berarti kalau saya menginginkan sesuatu ya harus saya yang harus berani bayar harga. Saya nggak bisa doa itu hanya meminta, tapi saya juga harus melakukan apa yang menjadi bagian saya. Saya juga harus berusaha lebih keras seperti itu. Karena Luar biasa. saya selama ini omset palingan cuma 200, pas AAD itu aja 400 dan untuk mencapai Star Club itu kemarin kan sudah hampir 600, 500 sekian gitu loh. Jadi, ini sesuatu yang belum pernah saya capai sebelumnya, kayak gitu. Oke, oke. Jadi kalau saya boleh sedikit simpulkan, pada saat kita ini mengejar sesuatu, kita punya goal di tahun ini, terutama di Prudential ya teman-teman ya, itu saya menangkap satu kata dari Nani tadi yang sangat penting. Intinya tidak ada ceritanya Tuhan tidak mengizinkan kita mencapai goal itu tuh nggak ada ya. Betul. Sebenarnya kalau saya boleh boleh kasih sedikit tambahan, sebenarnya kalau yang saya juga alami, jadi tahun lalu kan saya juga ngejar Star Club ya teman-teman ya. Itu saya tahu bahwa angka itu sudah disediakan sama Tuhan di penghujung tahun. Jadi saya bayangkan, saya imajinasikan bahwa angka Star Club itu sudah ada dan sudah disediakan sama Tuhan di penghujung tahun. Nah, saya tinggal berjalan aja ke sana gitu. Tapi saya harus melakukan bagian saya. Jadi saya harus mengerjakan prospek, follow up, kerja keras untuk saya berjalan menuju ke angka yang sudah disediakan itu. Nah, jadi teman-teman yang hari ini gabung ada 60 orang ya, luar biasa nih ya pesertanya ada 60 orang.
Saya yakin teman-teman bergabung di Prudential juga punya satu tujuan untuk berhasil. Entah berhasil itu dalam bentuk angka, misalkan saya kepingin dapat komisi sekian sampai akhir tahun. Ini masih Juni ya teman-teman ya, masih panjang. Ada yang kejar AAD, ada yang kejar Star Club. Nah, teman-teman perlu visualisasikan angka-angka itu, perlu tulis, perlu di breakdown lagi, dihitung lagi, dan itu terus ya, secara terus-menerus. Jadi setiap hari bahkan itu di-remind angka berapa sih yang harus saya capai, siapa saja yang harus saya prospek dan sebagainya. Nah, kalau kita terus fokus seperti itu, pasti tercapai seperti yang dialami oleh Bu Nani, ya. Seperti itu. Nah, oke, untuk penutup Bu Nani, saya mau tanya kira-kira di masa pandemi ini ada istilahnya perubahan cara kerja ya. Nah, ini gimana Bu Nani menyesuaikan diri? Jujur, sampai saat ini saya masih adaptasi. Saya masih belum menemukan klik saya untuk di masa pandemi ini. Karena sebelum masa pandemi ini, pola saya kerja itu, saya jam 9, setengah 10, paling telat lah jam 10 saya sudah keluar rumah. Ya, saya pasti keliling gitu. Tapi begitu masa pandemi ini kan otomatis jadi kaum rebahan di rumah ya. Jadi itu Kaum yang rebahan. agak mengurangi saya punya yang biasa habit saya seperti itu akhirnya saya nggak bisa lakukan. Nah itu yang saya sempat stres ya. Cuman puji Tuhannya sebelum pandemi itu Tuhan banyak kirimkan berkat sehingga saya banyak closing. Sehingga saya tuh mentalnya masih nggak down banget gitu. Coba mungkin saya waktu sebelum pandemi itu nggak banyak closing, mungkin saya tambah down banget gitu. Nah, di tengah itu saya sempat konsultasi ke Pak Kanho, gimana ini Pak enaknya cara kerja saya, beliau guiding saya, kalau sekarang ini karena saya masuk di dalam PEC, saya dapat lead, minimal saya buka Proofos, saya telepon-telepon, seperti itu ya. Tapi begitu sudah mulai agak new normal ini saya sudah mulai keluar, tapi dalam tanda kutip saya masih sowan ke nasabah, saya minta referensi seperti itu. Tapi saya masih belum berani keliling yang seperti yang saya dulu lakukan gitu. Karena untuk alasan kesehatan ya. Tapi yang data-data yang selama ini sebelum pandemi itu saya follow up ulang seperti itu. Oke, Saya jadi sudah mulai keluar lagi. Oke. Jadi new normal ini kita memang sudah mulai menyesuaikan dengan dua cara kerja ya. Jadi mulai Betul. kadang kita keluar, kadang kita juga masih beraktivitas di rumah begitu. Nah, kalau yang istilahnya sudah digaung-gaungkan sama Prudential kita dengan cara kerja yang istilahnya menelpon, kemudian prospek via telepon dan sebagainya, Bu Nani udah coba belum? Jadi gini, jujur ya, saya ini nasabah nggak terlalu banyak. Cuman nasabah saya akhirnya ngambil nambah gitu. Kalau prospek istilahnya by phone, saya rasa itu sebenarnya cocoknya untuk yang punya existing nasabah banyak ya. Kalau kita ngikutin kalau saya pribadi, kalau saya disuruh duduk manis telepon tok, itu saya rasa sementara ini saya nggak bisa. Kenapa? Karena nggak banyak list nama saya, kecuali teman-teman ya. Teman-teman saya itu belum saya kerjakan semuanya, karena kerja teman tuh juga ada enaknya, ada nggak enaknya gitu. Istilahnya kayak kita minta tolong gitu. Jadi menurut saya belum bisa kalau 100% online, hanya duduk manis di rumah, telepon-telepon, terus closing itu saya masih untuk saat ini saya dengan jujur saya jawab saya nggak bisa. Kalau tanpa saya harus gali karena existing nasabah saya sudah cukup banyak nambah polis untuk tahun ini gitu. Oke, luar biasa ya Bu Nani ya. Jadi istilahnya dari awalnya istilahnya nggak serius sampai akhirnya serius di Prudential sampai bisa mencapai posisi AAD bahkan Star Club. Nah ini boleh nggak share sedikit lah ke teman-teman yang gabung ya, ada 60 orang ini kira-kira udah nambah aset apa aja nih dari Prudential? Jadi saya cerita ya, sebelumnya kalau saya ini ada usaha dan kemudian saya sempat jatuh. Nah, itu yang membuat saya lebih berhati-hati di dalam menggunakan keuangan saya. Jadi, selama ini apa yang saya dapatkan dari Prudential, saya tabung. Karena saya nggak mau
kejadian yang dulu saya alami lagi. Nah, itu terbukti pada saat masa pandemi ini ya. Masa pandemi ini teman-teman saya banyak juga nasabah yang biasanya penghasilannya sekian, udah ngambil mobil, udah ngambil rumah, tapi posisinya nyicil semua gitu ya. Akhirnya pada saat terjadi sesuatu kejadian yang kayak gini, mereka bingung gitu. Nah, itu juga menjadi pengalaman buat saya, makanya pada saat saya dalam tanda kutip pundi-pundi saya mengalir deras, itu saya kebanyakan saya masukkan deposito. Jadi tapi saya ketika saya jadi agent, saya sudah ambil Mobilio dan cicilannya Mobilio itu full dari Prudential. Oke, jadi udah dapat Mobilio ya istilahnya ya dari Prudential ya, luar biasa ya, tepuk tangan ya teman-teman ya. Ya, ini sharing yang luar biasa sekali dari Bu Nani. Saya berterima kasih kepada Bu Nani untuk sharingnya yang sangat memotivasi, sangat menyemangati buat kita semua. Teman-teman, saya buka ruang untuk Q&A ya. Jadi teman-teman kalau tadi dengar kisahnya Bu Nani ini, saya yakin harusnya banyak pertanyaan yang muncul. Silakan teman-teman boleh tanya via chat ataupun langsung dibuka mic-nya, langsung tanya boleh. Yuk, silakan. Nani. Aduh, iya Papi. Ya. Ini enggak, aku cuma mau tanya aja. Tadi kan sempat sharing waktu itu sempat prospek luar pulau. Ya, tapi kan nanti Nani bilang cuma dapatnya 1,1, terus ke Ternate juga dapat ya kan. Tapi intinya waktu itu apa yang membuat Nani terus harus berangkat ke sana? Padahal sekali berangkat sana kan juga keluar biaya. Ya, maksud saya dalam hal ini bukan masalah nominal ya, maksudnya seseorang itu kalau mau jalan kan harus keluar biaya apa, bahkan Nani ini kan sampai luar pulau kan tetap ditancap gitu loh. Dan terus hasilnya kan closingnya mungkin harapannya mungkin waktu itu gede-gede tapi dapetnya sekian. Ya toh. Terus waktu pulang terus kira-kira perasaannya gimana, terus waktu di situ tuh jalannya gimana, itu gitu gimana, bisa sharing bentar nih dikit aja ke teman-teman ya. Oke. Ya. Jadi waktu itu di kantor kita kan grupnya Antoni keluar pulau tuh. Kayaknya kan waktu sharing itu enak ya. Mereka keluar pulau dapat closingan nasabahnya gede-gede. Nah, waktu itu saya ada temen gereja, dia itu barusan dibujuki sales gitu. Dia itu kerja di bangunan, dia punya granit sama yang paling banyak granit itu dibujuki sama sales sih. Jadi duit dilarikan sama salesnya. Akhirnya dia ngomong sama aku pengen nak luar pulau iki, tak parani dhewe nasabahku cek no duitku gak dimakan orang gitu ya. Terus waktu itu saya langsung ting, kayaknya ini ya temen yang dikirim Tuhan sama saya. Waktu itu dia cewek juga gitu loh. Akhirnya saya ngomong, aku melok oleh gitu. Oh ya wes ayo gak apa-apa, bayar dewe-dewe toh. Iya wes, ayo ya wes gitu. Akhirnya saya berangkat. Dan memang ekspektasi saya waktu itu gede. Wes aku bayangno dapatnya pasti gede gitu ya. Kayak Antoni itu kayak iso gede-gede gitu loh. Saya sudah bayangkan yang indah-indah. Tapi waktu saya ke Ambon itu apalagi teman saya ini kan sales ini ya apa namanya granit, jadi otomatis dia kalau kerja cepat, dia tinggal nunjukin granitnya ke toko bangunan, kemudian orangnya tinggal pesen berapa kontainer, ada schedule-nya untuk kirim. Sedangkan saya kalau asuransi ini ngomongnya kan nggak bisa ngomong, Pak ini produknya kita asuransi ada PCB, ada PPH, ada Lintem, Bapak mau beli yang mana? Kan nggak bisa kita ngomong seperti itu. Jadi saya tuh kepontal-pontal ngikutin dia. Sampai waktu itu saya di Ambon itu 3 hari. Hari yang besok mau pulang itu saya belum dapat closingan karena saya itu selalu ketinggalan. Dia sudah jalan, sudah mau pindah, saya baru ngomong orangnya, oh sibuk ya, terus dia bilang, ayo kan malah aku nak kene gitu loh. Nah saya bayang saya di luar pulau. Ini kita anu toh hasilnya melok morning ini gitu ngrungokno ngene.
saya baru pertama kali keluar pulau dan cewek, nggak mungkin saya berani sendirian stay di situ. Otomatis saya ngikut dia gitu loh. Saya kepontal-pontalnya di situ. Hari yang kedua yang besoknya saya mau pulang itu, saya doa sama Tuhan. Aduh Tuhan, ini tiketnya waktu itu ke Ambon tuh 4 juta. Ini saya udah keluar duit 4 juta Tuhan. Kasih ono aku Tuhan, minimal 1 ya Tuhan, supaya saya bisa closing. Seperti itu. Akhirnya saya balik lagi ke toko yang hari pertama saya prospek dan orangnya mau ngambil 1,1 dan kemudian kita pulang. Nah, waktu itu saya down banget. Tapi pas di airport, saya ketemu sama grupnya Anthony. Waktu itu ketemu sama siapa? William. Dia bilang, loh, dia gitu. Oh iya kok gitu. Dari Ambon. Oh iya, gitu. Kamu dapat piro? William gitu. Oh, dapat 1.100.000. Kok dapat berapa? 1 juta. Loh, saya tuh langsung semangat lagi. Kok William main biasa tripnya luar pulau itu podo ya ternyata ya. Gitu loh. Saya, oh ya. Nggak terlalu down banget gitu. Terus waktu teman saya itu nyoba lagi ke Ternate, saya ya berangkat lagi. SBE di sana lebih baik gitu ya. Singkat cerita itu intinya menurut saya tuh pasti kita tuh ada up and down-nya, tapi kita harus cari komunitas yang bisa nyemangati kita dan kita tuh harus berpikirnya bisnis. Saya waktu itu bolak-balik konsultasi ke Pak Kanho tuh bilang, intinya kamu mikir loh, kamu keluar sama kamu dapatnya berapa. Saya nggak melarang, tapi saya juga nggak menyarankan. Itu yang berkali-kali beliau ngomong ke saya. Tapi tak pikir-pikir, misalnya saya keluar duit, anggap aja 5 juta. Kalau saya dapat API, elek-elekan lah, 12 juta. 1 juta preminya berarti. Seharusnya 2 tahun aja nggak. Saya nggak usah ngitung 5 tahun. Saya ngitung 2 tahun aja. Saya dapatnya sudah berapa? Mesti ini balik lah gitu. Hitung-hitung sama My Trip My Adventure gitu aja kalau menurut saya. Tapi kalau saya dapatnya gede kan lumayan gitu. Karena saya berpikirnya gini, kalau kita mau kanvas di daerah Jawa-Jawa seperti ini, sebenarnya peluangnya sama. Cuman kesulitan kita adalah mereka ini banyak yang ngerjain gitu loh. Setiap hari banyak orang muter nawarin mereka sehingga mereka tuh di titik jenuh. Opo maneh, dari mana? Prudensial, aduh. Saya pernah tuh ketemu satu toko itu sampai mereka tuh langsung ngeluarin kartu nama. Kartu namamu taruh di situ nanti kalau aku mau ikut tak kopiok sih baru nanti tak telepon agentnya. Itu berarti kan banyak yang jalan gitu loh. Dan bahkan ada sampai nasabah itu calon nasabah tuh ngomong gini, Prudensial iki wapi ya koyo aneh. Mosok ngirim orang itu loh, sedina itu loh, shopping pitu wonge beda-beda gitu loh. Jadi saya mikir, ya banyak banget. Jadi nggak menyalahkan kalau mereka tuh gampang mereject kita gitu loh. Sedangkan kalau di luar pulau kan yang bisa kerja nggak banyak. Dan kemudian yang kedua, yang di luar pulau, ya nggak tahu kalau sekarang ya, ilmunya nggak sebagus kita punya ilmu dibandingkan kita di kota ini ada PFA, ada Handoyo. Nah, ilmunya beda gitu loh. Jadi mereka tuh palingan soge-soge ini paling nggak ditawari rumah sakit. Terus mari gitu. Mari ditawari rumah sakit terus gak ditawari apa-apa maneh gitu. Itu bedanya sih kok. Oke. Berarti intinya di sini nih yang penting mau investasi dalam arti kita itu harus mau keluar, mau datengin nasabah ya. Walaupun enggak perlu harus keluar pulau, enggak perlu keluar kota, yang penting kan teman-teman harus mau keluar ya. Mungkin dengan sekarang lockdown ini kan mungkin memang keluarnya enggak bisa maksimal, tapi kan kita bisa pakai virtual gitu ya. Yang penting untuk mengatasi juga down-nya itu ya nih ya. Betul. Down-nya itu yang penting. Ya, walaupun down tapi kan tetap harus ingat bahwa masih punya leader yang boleh dicurhati ya. Ya. Oke. Good semangat tuh. Oke, thank you nih. Itu saja nih. Ya. Thank you. Sama Bi. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau kita hitung-hitung tadi tiketnya 4 juta, closingnya 1.100.000. Kalau misalkan saya hitung apinya katakanlah misalkan 10 juta aja misalkan apinya, itu berarti kita komisinya selama 2 tahun itu paling enggak udah 8,5 juta teman-teman. Nah,
itu sebenarnya keuntungannya udah 100% loh. Kalau orang jual makanan, biasanya misalnya jual apa nasi kotak, jual kue dan sebagainya, rata-rata kan keuntungan 100% ya. Nah, sekarang aja zaman sekarang udah turun-turun lah, nggak sampai biasanya orang jual makanan barang yang 100%. Nah, bayangin teman-teman, kita keluar tiket dan sebagainya, pengeluaran 4 juta, dapatnya 8,5. Nah, itu bisa down loh, Bu Nani. Bu Nani bisa down, padahal istilahnya sebenarnya udah untung 100% loh itu Bu Nani ya. Downnya itu soalnya ini mikir Ekspektasinya yang tinggi. indah-indah, betul. Ya, Mikir yang indah-indah karena ya, lihat sharingnya grupnya Antoni kok ya, dapatnya sebulan segini gitu loh. Nah, begitu dapat 1 juta tuh rasanya langsung kok waduh ya gitu loh. Iya. Padahal sebenarnya hitungannya kalau dihitung udah untung ya, udah cuan ya sebenarnya ya. Betul. Oke, jadi teman-teman luar biasa sekali ya. Jadi dari sharingnya Bu Nani ini kita belajar banyak bahwa kita di sini ini berbisnis ya. Memang kita dari awal bergabung dikasih tahu nggak pakai modal, betul teman-teman. Cuman kalau misalkan teman-teman ada satu mental pebisnis, istilahnya mau tanam modal lebih lagi di bisnis prudensial ya, lewat istilahnya itu biaya trip, kemudian kalau hari-hari ini teman-teman investasinya dalam bentuk kuota atau dalam bentuk langganan wifi gitu ya, dan istilahnya teman-teman mau investasi lebih di bisnis prudensial, ikut seminar, belajar lagi hal-hal yang baru, ya pasti hasilnya lebih luar biasa lagi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ya. Ada lagi yang mungkin mau tanya? Saya kasih satu kesempatan lagi teman-teman. Ada yang mau tanya sama Bu Nani? Ini orang luar biasa ya. Nani. Halo, iya Pak. Coba kamu sharing sama teman-teman. Sebetulnya kan teman-teman ini mungkin bayangkan startup itu identik dengan trip, ya. Betul. Nah, kamu bisa nggak sharing sebetulnya benefit apa yang bisa kamu dapatkan di luar trip, ya. Nah, ini yang kadang-kadang kamu kan tahu ya akhirnya nggak trip, betul kan? Betul. Kan kita nggak ada trip. Tapi kamu merasakan nggak efek dari kamu mencapai startup ini apa buat kamu di luar trip, ya? Nah. Oke. Saya waktu ini tahun dapat Star Club kan memang pas langsung down-nya untuk pandemi. Jadi waktu itu di last minute baru dikabari bahwa nggak jadi berangkat. Tapi saya bersyukurnya gini, justru di saat pandemi ini orang-orang lagi kesulitan duit, karena apa yang saya capai di tahun kemarin, saya justru menabung banyak gitu loh. Di Februari itu ada bonus produksi, saya dapat 50 juta lebih. Itu saya tabungkan dan waktu Star Club saya di transferi lagi juga 48 juta lebih, hampir 50 juta ya. Jadi bersyukurnya tuh di masa pandemi ini justru kita diberi kelimpahan gitu loh atas hasil yang saya capai di tahun kemarin seperti itu. Ya benefitnya buat saya itu sekalian kita ketika dimasukkan Pro Elite Club itu kita dapat fasilitas lead yang mana orang lain masih susah-susah kita dikirim walaupun selama ini leadnya masih belum ada yang nyantol. Itu yang kedua, dan ada komunitas yang baru di mana di luar agensi itu kita bisa kayak kodok yang berani keluar gitu loh. Mereka bisa mencapai seperti ini. Semangat effortnya beda karena setiap agensi itu pasti punya gaya sendiri-sendiri dan istilahnya mereka punya kebiasaan sendiri-sendiri. Dengan adanya kita mix dengan agensi lain, otomatis tuh kayak ditulari semangat baru, baru yang di luar kebiasaan agensi kita kayak gitu. Itu yang membuat jadi kita istilahnya saling ngecek, gimana Mbak, udah sampai berapa sekarang? Waduh, Mas segini. Oh iya, saya juga segini, nggak apa-apa gini gitu. Jadi semangat itu nggak hanya kita dapat dari agensi, itu keuntungannya sih menurut saya. Dan mereka orangnya positif istilahnya. Kadang kan kalau di luar prudensial atau di luar agensi pasti nadanya kan negatif nih di antara kondisi seperti ini kan, wah pandeminya kayak gini. Nah, tapi kalau mereka ini kita berkumpul dengan orang-orang yang sudah achieve, itu mereka tuh pasti ngomongnya positif, nggak apa-apa Kak, ini kayak gini, ya kayak gitu. Itu yang saya dapat dari komunitas yang baru ini, walaupun saya nggak pergi. Gitu. Oke. Thank you Nan.
Oke, Iya, mungkin Pak. saya juga bisa sedikit tambahkan ya. Jadi saya sendiri kan juga tahun lalu Star Club. Nah, itu kita dapat masuk sebagai Pro Elite Club itu kita dapat tabel yang berbeda ya. Jadi teman-teman kalau misalkan jualan ke orang itu kan ada tabel medical. Jadi maksimal usia sekian itu boleh ambil UP sekian. Nah, kalau kita yang Star Club atau masuk Pro Elite Club itu tabelnya kita beda. Jadi limit untuk menjual UP jiwa besar ke orang itu bisa lebih besar. Jadi kita bisa istilahnya jual satu personal branding tersendiri ke orang, kita bilang, Bu, kalau Ibu ambil ke agent lain, itu maksimal cuma sekian UP-nya. Tapi kalau ngambil ke saya, bisa ngambil sampai sekian, jadi lebih tinggi. Tanpa medical check up, seperti itu. Nah, itu adalah satu keuntungan yang luar biasa, di mana orang juga melihat, oh berarti ini yang agent yang jualan ini agent bukan sembarangan ya, yang berprestasi seperti itu. Nah itu teman-teman perlu pertimbangkan untuk ngejar Star Club tahun ini. Kenapa? Karena dengan Star Club teman-teman bisa dapat tabel yang berbeda. Terus kemudian juga secara pride ya, secara kita branding ke nasabah itu kita lebih enak. Kalau misalkan ini nanti kan Prudential akan mengeluarkan branding untuk kita orang-orang yang dapat achieve Star Club tahun lalu, itu kita dapat branding. Kalau tahun-tahun yang lalu-lalu kan lewat koran Kompas. Nah, kalau tahun ini kelihatannya formatnya sedikit berbeda. Saya juga belum terlalu paham, tapi intinya dengan branding yang diberikan itu kita bisa menunjukkan ke nasabah maupun calon nasabah kita bahwa kita adalah agent-agent yang bukan agent biasa tapi agent yang berprestasi. Nah, ini bukan hanya untuk saya dan Bu Nani atau yang achieve Star Club tahun lalu ya, seperti Jonathan, Pak Nyoto. Tetapi untuk teman-teman semua tahun ini masih ada kesempatan. Ya, jadi teman-teman bisa kejar tahun ini untuk Star Club karena benefitnya bagi kita sebagai tenaga pemasar itu juga banyak. Dibantu personal brandingnya sama Prudential, kita dapat tabel medical yang berbeda, dan secara mental pun kalau kita achieve Star Club itu kita juga punya satu pride tersendiri, kita tergabung dalam satu komunitas yang misalnya lebih prestis begitu ya. Dan tahun ini pun saya secara pribadi saya juga ngejar MDRT. Kalau saya achieve MDRT, saya sudah yakin ya saya pasti bisa achieve, kurang cuman enggak sampai 50% ya, udah kurang mungkin 40 atau 30% lagi saya achieve. Nah, itu kalau misalnya sampai MDRT beda lagi prestisnya. Jadi teman-teman di Prudential ini kalau misalkan kita kerja di satu perusahaan atau kerja ikut orang ya, yang namanya penghargaan itu istilahnya apa ya? Kita achieve-nya itu kan kalau misalkan kita di limit ya, dibatasi sama perusahaan itu. Tapi di Prudential ini setiap kita, jadi nggak peduli Anda baru gabung ataupun sudah lama, pokoknya Anda kerja keras, Anda bisa mencapai angka yang ditetapkan, maka Anda bisa mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa dari Prudential, seperti itu. Ya, oke, mungkin sudah jam 9 ya, ini saya kembalikan ke Pak Kanho untuk menutup acara ini atau memberikan tambahan kesimpulan. Terima kasih Bu Nani untuk interviewnya hari ini ya, luar biasa. Oke, thank you Nani, thank you Elizabeth. Oke, teman-teman semuanya dapat sesuatu kan? Dapat sesuatu ya dari sharing-sharingnya Nani. Dapat banyak. Dapat banget. Puji Tuhan. Oke, pasti semua jadi semangat ya, semua jadi semangat ya. Oke, teman-teman, kita seiring dengan apa yang di-sharingkan dengan Nani dan Elizabeth juga, saya ingin menampilkan beberapa info. Nah, teman-teman, bahwa Star Club itu adalah sangat mungkin untuk dicapai. Ya, mungkin teman-teman berkata dalam hati, tapi saya nggak pernah startup loh. Saya tuh belum pernah capai, sudah bertahun-tahun nyoba. Orang yang capai Star Club dulunya juga nggak pernah. Semua pasti ada yang pertama kali. Setuju nggak teman-teman? Ya, nah oke, ini masih ada kesempatan. Ya, ini masih ada kesempatan. Kita masih di pertengahan Juni dan kita mau kejar Star Club itu. Ya, buat teman-teman yang bergabung di Prudential, yang lulus AAJI dan kode AG-nya keluar per 1 Oktober 2019 ke atas. Ya, 1 Oktober 2019 ke atas. Target Star Club-nya 528 juta. Oke? 528 juta. Ya. Nah, bagi yang agent-agent senior, ya berarti yang sudah gabung sebelum 1 Oktober 2019, target Star Club-nya 640 juta.
Mungkin ada yang ngomong, lupa aku nggak diskon. Ya, positive thinkingnya dapat duitnya lebih banyak. Oke, kalau mau dapat 2 tiket berangkat sama pasangannya 1,1 miliar. Kalau mau 2 destinasi, London plus Edinburgh, kejar PCC 1,6 miliar ya. Nah teman-teman, tapi ingat bahwa untuk mencapai Star Club minimal harus ada 6 polis. Tapi saya rasa ini pasti lewat ya. Sama rolling persistensi 90%. Oke, sekali lagi teman-teman, ini masih ada kesempatan. Pak, berapa yang harus saya kejar setiap minggunya, setiap bulannya? Nanti segera acara ini selesai, WA leadernya, bagaimana breakdown-nya, setting goal-nya bagaimana, setting strateginya gimana, dengan antusias kita langsung konsultasi sama leader. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Terus pencapaian besar selalu dimulai dari pencapaian yang kecil dulu. Oke. Kalau mau dapat Star Club, pastikan dapat breaking sales buat teman-teman yang belum closing ya. Kemudian dapat lead booster. Udah pasti kalau mau kejar Star Club pasti lead boosternya pasti harus dapat dulu. Kalau yang kecil-kecil aja nggak pernah dapat, apalagi mau dapat yang besar, kan begitu? Ya, jadi yang lead booster ini 2 polis 800. Teman-teman jangan 1 polis deh dibungkus 2 polis semua bulan ini ya. Masih ada 2 minggu untuk kejar lead booster ya. Kita dengan antusias mengejar ya. Kemudian bonus konsistensi, ayo teman-teman senior yang sudah tahu closingan dari 2 tahun yang lalu, ayo dikejar bonus konsistensinya, cukup 15 juta API dan 3 polis ya. Kemudian untuk early bird ke Korea 200 juta ya. Kalau Anda bisa capai bulan ini 200 juta dari Januari sampai bulan ini 200 juta, nanti target Koreanya diskon jadi 300 juta. Lupa, tapi kan saya mau ke Star Club, saya nggak pengen ke Korea. Nggak masalah, ya kan? Mau betul-betul ke Star Club, ya nggak apa-apa, kejar dulu 200 juta. Toh ini kan deposit untuk API Anda menuju 528 tadi atau 640 ya. Nah, untuk membantu teman-teman mempermudah closing, kita dipersenjatai sama Prudential, ada cashback ya. Infokan ini supaya teman nasabah bisa segera ambil keputusan untuk closing ya. Kemudian recruiting contest, sekali lagi teman-teman, recruiting contest ya. Rekrut 1 agen, agennya closing dapat 200.000. Rekrut 2 agen, masing-masing closing 1 case dapat kelipatannya ya. Yang rekrutan bulan lalu masih bisa ditunggu closing perdananya sampai bulan ini. Yang rekrutan bulan ini ditunggu sampai bulan depan ya. Ayo kejar yang recruiting contest, karena orang-orang yang Anda rekrut ini kelak akan menjadi tim Anda dan akan mensupport Anda untuk mencapai promosi AAD ya. Kemudian ini adalah jadwal fast start untuk minggu ini ya. Kemarin sudah modul 1, hari ini ada modul 2, dan sampai hari Jumat ada modul 4 ya. Buat teman-teman yang mau ikut lagi, ayo yang punya agent, diharapkan agentnya ikut ini. Kemudian nanti sore kita ada BOP. Nah, ini BOP Pak Martinus dengan putranya Kelvin Martin. Ini bisa ngundang 2 generasi sekaligus. Yang kolonial bisa diundang, yang milenial juga bisa diundang. Ini luar biasa. Ini konsep baru ini ya, menarik. Nah, ayo teman-teman manfaatkan momen ini untuk memperbesar bisnis Anda, tim Anda ya. Kemudian besok kita ada workshop tentang PruWorks. PruWorks ini produk asuransi kumpulan, asuransi corporate ya. Jadi kalau perusahaan, prospek perusahaan, karyawannya itu pakai produk PruWorks. Dan siangnya kita juga ada sesi untuk belajar jual PCB88 ya, produk sakit kritis untuk tradisional teman-teman ya. Nah kemudian Jumat malam kita ada live webinar untuk BOP juga. Pembicaranya saya sendiri, ayo undang. Jadi kalau hari ini yang diundang berhalangan, diundang ke hari Jumat ya. Jadi ada 2 cegatan gitu ya. Harus bisa mengundang. Oke? Karena kita di sini ujung-ujungnya adalah membangun bisnis teman-teman ya. Membangun bisnis. Dan membangun bisnis dimulai dari rekrut. Oke? Kemudian buat leader-leader yang sudah tergabung dengan leader class, ayo ini tanggal 20 Juni ada sesi yang keempat. Darwin Cemerlang akan sharing ya. Kita mau dengarkan dari orang-orang hebat untuk terus bertumbuh. Nah, oke, itu aja teman-teman. Besok kita ada morning coffee juga ya. Dan besok topiknya adalah bagaimana kita melakukan proses rekrut melalui PruForce.
Saya itu setiap kali hampir terima komplain, Pak ini kok bingung ini gitu, AACI, AASI, inputnya gimana. Nah ini semua mau kita beresin besok ya. Kita mau belajar dari sana. Oke, itu aja teman-teman. Selamat beraktivitas, selamat produktif ya. Thank you.